Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Senang sekali ya. Ibu lihat semuanya hadir ya. Ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan indikator asam dan basa. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai sifat asam dan basa, yang mana jeruk merupakan salah satu contoh cairan yang terasa masak, sedangkan buah mengkudu merupakan suatu cairan yang bersifat basa. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengetahui suatu senyawa itu bersifat asam maupun basa, kita harus memerlukan sebuah indikator. Nah, apakah kamu tahu apa itu indikator? Iya, saya tahu, Bu. Indikator merupakan derajat keasaman suatu larutan berdasarkan perubahan warna indikator akibat perubahan pH larutan. Nah, bagus sekali ya penjelasan dari Amel. Nah, misalnya ibu tanya lebih lanjut, apakah kamu tahu berapa rentang pH suatu asam dan basa? Belum tahu, Bu. Baik, ibu akan jelaskan. Yang mana asam itu memiliki rentang pH. Asam itu memiliki rentang pH 1 sampai 7. Sedangkan untuk basa memiliki rentang pH 7 sampai 14. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, jika ibu tanya lebih lanjut, apakah kamu tahu jenis-jenis indikator itu apa saja? Belum tahu, Bu. Baik, ibu akan jelaskan. Yang mana indikator itu, indikator dibagi menjadi dua, yaitu indikator universal dan indikator alami. Nah, jika ibu tanya apa itu indikator universal? Belum tahu, Bu. Baik, jika kamu belum tahu, ibu akan menjelaskan apa itu indikator universal. Indikator universal ini merupakan campuran dari berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH berdasarkan perubahan warna larutan. Nah, ini merupakan indikator universal. Nah, indikator universal ini terbagi menjadi indikator kertas dan indikator larutan. Nah, indikator kertas ini berupa kertas yang berbentuk strip yang tersusun atas deretan warna-warna. Nah, ibu sudah kirimkan melalui WA mengenai gambar dari indikator kertas itu sendiri. Ibu akan berikan waktu selama 3 menit untuk mencermati gambar tersebut.
Bagaimana? Apakah sudah bisa dicermati? Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak sekalian, ketika indikator itu dimasukkan ke dalam larutan akan menghasilkan suatu perubahan warna. Nah, dari perubahan warna tersebutlah kita dapat mengetahui berapa pH dari suatu larutan tersebut. Nah, dari gambar yang sudah kamu cermatin itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Bagus sekali jika tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk mengetahui apakah suatu senyawa itu bersifat asam dan basa, Berdasarkan pH-nya ya, Bu. benar sekali ya Amel, yang mana suatu larutan itu bersifat asam maupun basa kita dapat lihat melalui gambar yang telah Ibu kirimkan itu. Nah, di gambar itu ada berbagai pH. Ketika kita mencelupkan indikator ke dalam larutan, di sana akan terjadi perubahan warna. Nah, dari perubahan warna itulah kita akan mencocokkan apakah dia termasuk ke dalam pH asam maupun basa. Apabila suatu larutan itu mengalami perubahan warna dan memiliki pH sama dengan 10, berarti dia termasuk ke dalam larutan basa. Sedangkan apabila suatu larutan itu memiliki pH sama dengan 3, nah berarti dia merupakan cairan yang bersifat asam. Nah, dari sana penjelasan Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kita lanjutkan pada materi indikator larutan. Apakah kamu tahu apa itu indikator larutan? Indikator larutan merupakan indikator yang akan berubah warna dalam lingkungan tertentu. Bagus sekali ya penjelasannya. Tetapi di sini Ibu masih kurang paham apa itu lingkungan tertentu. Saya mencoba menjawab, Bu, yang mana suatu larutan akan berubah-ubah sifatnya, sehingga dalam hal ini otomatis lingkungannya juga menyesuaikan dengan larutannya. Nah, bagus sekali penjelasan dari Amel. Baik, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh indikator larutan. Contoh dari indikator larutan itu seperti indikator PP, indikator bromtimol biru, dan metil jingga. Nah, di sini Ibu akan ambil satu contoh, yaitu indikator larutan metil jingga. Yang mana metil jingga ini memiliki trayek pH sebesar 3,1 sampai dengan 4,4. Nah, apabila suatu larutan dicelupkan indikator metil jingga akan mengalami perubahan warna. Apabila perubahan warnanya itu berubah warna menjadi merah, maka pH yang dimiliki yaitu kurang dari 3,1. Sedangkan apabila terjadi perubahan warnanya itu kuning, maka pH yang dimilikinya yaitu sebesar 4,4. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, untuk materi indikator alam ini akan kita bahas pada minggu berikutnya. Nah, di sini dari materi awal sampai akhir yang sudah Ibu sampaikan, apakah kamu masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, coba simpulkan materi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan hingga sekarang. Baik, Bu. Untuk menentukan apakah suatu senyawa itu bersifat asam maupun basa, diperlukan sebuah indikator, yang mana indikator merupakan derajat keasaman suatu larutan berdasarkan perubahan warna indikator akibat perubahan pH larutan. Jenis indikator yaitu indikator alami dan indikator buatan. Misalnya, jika ada larutan yang ditetesi dengan menggunakan kertas indikator universal, maka akan memberikan perubahan gambar yang otomatis akan menunjukkan pada pH
berapa suatu larutan tersebut mengalami perubahan. Apabila suatu pH mengalami perubahan warna dengan pH 10, berarti suatu larutan bersifat basa. Dan apabila suatu larutan menunjukkan perubahan gambar pada pH 3, maka suatu larutan bersifat asam. Udah, itu aja. Bagus sekali ya kesimpulan dari Amel. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pagi hari ini, kita akhiri saja. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih ya.